Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan dan keluarganya akan terpuruk karena sombong kepadamu. Ya, jadi kita itu tidak boleh jadi orang yang sombong. Ya, jadi orang yang seakan-akan tidak akan pernah lagi menghadapi kesulitan di dalam kehidupan kita. Ya, tetapi faktanya, ya, begitu banyak orang yang baru punya sedikit dan setetes saja, tapi kesombongannya seperti orang yang sudah memiliki lautan. Ya, nah, ada begitu banyak kisah, ya. Misal sebagai contoh, ada seorang laki-laki datang baik-baik untuk meminang, ya, seorang wanita. Kemudian bapaknya begitu sombong, ya, bahkan menjawab dengan ketus, bahkan tidak dihadapi dengan wajah, cuma dikasih punggungnya saja. Ya, mungkin Anda pernah, ya, mengalami kondisi demikian. Datang misal ke rumah calon mertua gagal Anda, sudah bawa buah, ya, padahal untuk beli buah harus ngutang dulu ke teman, kan. Ternyata begitu sampai di sana hanya sampai pagar dan disuruh pulang, ya, atau dipersilahkan duduk di teras tapi hanya untuk mendengarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati Anda. Ya, sebagai contoh lain, misal, ya, ada seorang wanita minta izin kepada orang tuanya untuk menikah dengan seorang laki-laki. Dan dengan sombong orang tuanya mengatakan, "Kamu sudah lihat belum bobot bibit bebetnya? Coba kamu itu kalau cari suami kayak si Anu," ya, misal nyebut nama anak temennya, "itu kan suaminya pengusaha, ya, sekarang dia punya restoran, ya, ada restoran makanan, ya, ada yang menjual aneka minuman olahan dari susu, itu yang datang setiap hari ratusan orang." Ya, dan ternyata bisa dilihat, kan, sekarang Allah berikan ujian pandemi kurang lebih 1,5 tahun, restoran-restoran gulung tikar, ya, tempat-tempat nongkrong yang selama ini begitu digemari oleh mahasiswa, oleh anak-anak muda, kalau kita lewat tuh, ya, itu daunnya sudah 2 jengkal karena memang tidak ada kegiatan, tidak ada aktivitas, bangkrut semua. Semua yang dibanggakan itu pada akhirnya akan mengalami kebangkrutan. Karena itu, ketika calon mertua Anda dan mantan Anda sombongnya luar biasa kepada Anda, ya, dia pergi meninggalkan Anda dengan kesombongan, menolak kehadiran Anda juga dengan kesombongan. Jadi tidak layak, ya, manusia itu mempertanyakan jalur nasib, jalur rezeki seseorang. Yang penting orang itu mau berusaha dan mau bekerja keras, itu saja kuncinya. Ya, masalah rezekinya tidak ada yang pernah tahu.
Banyak orang yang hari ini tidak punya apa-apa. 5 tahun lagi Allah takdirkan jadi miliuner. Amin ya. Tapi banyak juga orang yang hari ini punya segalanya. Tapi mungkin beberapa tahun lagi dia akan kehilangan harta bendanya, kehilangan pekerjaannya, dan seterusnya. Kita tidak pernah tahu. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha dan terus memohon pertolongan kepada Allah, ya, agar usaha kita ini menjadi usaha yang berkah dan dimudahkan. Begitu kan? Ya. Nah, karena itu ketika mantan ini sombongnya luar biasa, ya, bahkan mungkin merendahkan Anda, ya, karena faktor mungkin Anda belum kaya. Saya selalu mengatakan belum kaya, bukan tidak kaya. Belum kaya, ya. Saya yakin Anda yang rajin, ya, bekerja, kemudian berusaha, berdoa, dan terus, ya, mendengarkan video-video motivasi kita ini, insya Allah, ya, akan Allah berikan jalan untuk sukses, ya, insya Allah dengan izin Allah, ya. Yang penting kuncinya tadi, mau berusaha untuk mengubah nasib dan tidak hanya berpangku tangan saja, ya, karena kita tidak pernah tahu dari usaha macam-macam yang kita lakukan, jalur rezeki itu akan masuk dari pintu yang mana kita tidak pernah tahu, ya. Ada teman saya tuh, penulis buku. Dia ngurus honor atau royalti bukunya itu sampai stres. Ya, aduh gimana ya cara mintanya. Datang itu mesti ada saja alasannya. Tapi kan dia sudah bekerja keras. Dan itu tidak membuat dia patah semangat untuk terus berkarya. Memang dia tidak dapat duit dari royalti bukunya, tapi ketika buku itu terus beredar, dibeli orang, dibaca orang, dia dapat begitu banyak undangan untuk menjadi pembicara seminar-seminar yang mahal, ya, menjadi pembicara dalam berbagai acara talk show, diminta menjadi dosen luar biasa di mana-mana. Akhirnya, setelah itu jadi kebiasaan, dia pokoknya bukunya terbit saja, royaltinya tidak pernah dia pikirkan, karena dia mendapatkan keberkahan rezeki justru bukan dari hasil bukunya, tapi dari efek samping bukunya tadi, ya. Nah, jadi ya, ketika mantan merendahkan Anda karena Anda belum kaya, ya, kemudian keluarganya juga mungkin begitu, orang tuanya bilang sudah tidak usah diteruskan dengan si dia, ya, repot kamu. Dia bukan orang kaya, bukan anak orang kaya juga. Cari yang lain. Wah, itu ya. Anda tidak usah sedih. Karena semua orang sombong itu dibenci oleh Allah. Ya, semua orang yang sombong. Sehingga ketika mereka ini dibenci oleh Allah, keberkahan hidupnya itu akan hilang. Usahanya jungkir balik, tapi tidak akan menghasilkan apapun, ya. Maka di dalam surat Luqman ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusa'ir haddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ya, jadi sesungguhnya pandemi ini memberikan begitu banyak hikmah dan pelajaran kepada kita semua, kan? Ya. Misal ada orang punya, udahlah saya tidak usah kerja lagi, tak resign, toh saya sudah punya kos-kosan 40 kamar,
pokoknya anak-anak yang masih kuliah beres lah itu. Nggak taunya terjadi pandemi. Ketika pandemi kan yang lulus ya lulus, yang baru belum mencari kos-kosan lagi, sehingga income menjadi berkurang, bahkan bisa jadi hilang. Itu ya kenapa manusia tidak boleh membanggakan diri. Karena sesungguhnya apapun yang ada pada diri kita, itu semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena itu titipan ini harus kita gunakan agar menjadi sesuatu yang manfaat. Ya, Allah titipi harta, kita gunakan untuk hal yang baik, membantu meringankan beban orang. Ya, Allah titipi ilmu, kita gunakan untuk sesuatu yang baik, memberikan manfaat. Kalau dimintai nasihat, jangan pasang tarif. Kalau dimintai ngisi pengajian, jangan pasang tarif. Ya, agar ilmu tadi terus berkembang dan bisa diakses oleh siapapun, sehingga nilai manfaatnya menjadi semakin besar dan nilai keberkahannya juga menjadi semakin besar. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.